Bab 356-360. Bab 356, Perjalanan Pulang. Saat Xiaoyan menatap Ratu Medusa yang telah menarik niat membunuhnya hanya dalam sekejap, dia hanya bisa tertawa pahit. Wanita ini memang tidak hanya mengandalkan reputasinya untuk menyebabkan begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Jia Ma sangat takut padanya. Kemana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Ratu Medusa mengembalikan formula pil pencairan roh ke Xiaoyan dan bertanya secara acak. Xiaoyan dengan hati-hati menerima formula obat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir saya akan melakukan perjalanan kembali ke kota Wutan terlebih dahulu. Setelah itu, saya mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Jia Ma untuk jangka waktu tertentu. Meninggalkan Kekaisaran Jia Ma, iya. Ratu Medusa sedikit mengernyit setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sedikit. Dia dengan malas berkata, terserah kamu. Bagaimanapun, beberapa pemimpin dalam ras ular orang itu untuk sementara dapat mengambil alih saat aku tidak ada. Sampai Anda memperbaiki pil pencairan roh, saya akan terus mengikuti Anda. Petik 2. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia tidak menentang rencananya. Tangannya dengan lembut menepuk penggaris hitam besar di punggungnya dan tersenyum ketika dia berkata, karena seperti ini, ayo kita pergi. Masalah dengan Mystic Cloud Sect sudah berakhir. Saat ini Anda tidak harus terburu-buru untuk beberapa waktu, bukan? Ketika kami melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota Wutan ini, bantu saya mencari bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh pencairan. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang mendiskusikan caranya, namun nada suaranya tidak memungkinkan Xiaoyan untuk menolak saran tersebut. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya melirik ke wajah Ratu Medusa yang mempesona dan mempesona itu sebelum mengangkat bahunya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk menutupi wajah Anda ketika Anda memasuki kota. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah yang tidak perlu yang akan menyebabkan sakit kepala. Ratu Medusa menganggukkan kepalanya sedikit. Dia berbalik dan perlahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Xiaoyan mengangkat bahu sambil menatap sosok melengkung dan menarik itu. Dia menoleh dan pandangannya beralih ke tepi penglihatannya, di mana tangga batu berwarna hijau sebagian terlihat. Tatapannya perlahan bergerak ke atas dan akhirnya berhenti di puncak gunung yang diselimuti kabut. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas pelan. Perjanjian yang telah membelenggunya selama 3 tahun ini akhirnya tercapai. Ketika target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa agak kosong. Namun, kekalahan ini tidak berlangsung lama. Senyum elegan seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. Sun Er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggu aku. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Sekelompok panas naik di hatinya ketika dia memikirkan wanita muda yang tidak dia lihat selama hampir 2 tahun. Xiaoyan berbalik. Tatapannya melirik sosok bergerak yang sudah berjalan keluar dari hutan lebat. Sambil tersenyum, dia buru-buru mengejarnya. Xiaoyan tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan gunung awan berkabut. Sebagai gantinya, dia dan Ratu Medusa mengubah arah mereka dan terbang menuju kota Wutan. Jarak antara ibu kota dan kota Wutan hampir setengah kerajaan jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Xiaoyan dan Ratu Medusa, untuk menempuh jarak yang sangat jauh ini akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Xiaoyan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang dibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka sangat meningkat. Beruntung perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir, dan Xiaoyan telah lolos dari jenis kehidupan di masa lalu di mana dia harus memeras sepanjang waktu yang dia miliki. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang santai, tampak sangat santai. Selama 3 hari dia bergegas pulang, mereka berdua mungkin telah berlama-lama di beberapa kota besar untuk beberapa waktu, tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh pencairan. Dia juga tidak berdaya sehubungan dengan ini. Lagi pula, jika begitu mudah untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan terlalu mahal. Mereka berdua berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, seperti kuda berjalan mengamati bunga. Namun,
Xiao Yan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih tidak berubah kembali menjadi bentuk Heaven Swallowing Python, meskipun 3 hari, yang dia sebutkan, sudah berakhir. Sehubungan dengan ini, dia menjelaskan bahwa dia telah berdiskusi secara pribadi dengan roh Heaven Swallowing Python, dan dengan demikian menunda waktu dia untuk berubah kembali. Xiao Yan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berubah kembali, apakah dia memiliki kemampuan untuk memaksanya melakukannya? Ketika saat itu tiba, tamparan akan datang berayun. Muntah darah dan terluka parah akan menjadi masalah kecil saat itu. Seiring waktu berlalu dengan tenang, Xiao Yan dan Ratu Medusa semakin dekat ke wilayah kota Wutan. Karena mereka tertunda untuk mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan untuk perjalanan yang awalnya hanya 2 hingga 3 hari. Kota Heian, sebuah kota besar di provinsi utara Kekaisaran Jiama. Dari sini, tidak jauh dari kota Wutan. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Ratu Medusa, mereka seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, bagaimanapun, Ratu Medusa dengan cepat mendarat tanpa meminta pendapat Xiao Yan. Di pinggiran kota, dia menggunakan benang hijau tipis untuk menutupi wajahnya sebelum dia berjalan dengan anggun menuju kota Heian. Di belakangnya, Xiao Yan hanya bisa, dengan sikap pasrah, menahan keinginannya untuk kembali ke rumah, dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Mereka berdua berjalan-jalan ke kota. Selama waktu itu, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu tubuh Ratu Medusa yang dewasa dan cantik, auranya yang tinggi dan mulia itu menyebabkan para prajurit itu, yang siap membuat masalah, bahkan tidak berpikir untuk melangkah maju untuk menginterogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiao Yan memimpin jalan dan berjalan jauh di sepanjang jalan. Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana ada cukup banyak lalu lintas manusia. Orang-orang dari bagian utara kekaisaran adalah orang-orang yang kuat, oleh karena itu hanya mungkin untuk melihat restoran seperti itu secara umum di wilayah utara kekaisaran. Itu tidak umum untuk melihat mereka di tempat-tempat mewah seperti ibu kota. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran seperti itu. Banyak berita dan informasi di antara orang-orang biasa di kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, ia dapat dengan cepat memberitahu Xiao Yan di mana berbagai bahan obat terbaik dan terluas berada di dalam kota. Mereka berdua berjalan ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya. Saat matanya yang cantik menatap keluar jendela. Ekspresinya adalah ketidakpedulian dan ketidakpedulian. Selama beberapa hari ini, semua hal tentang mendapatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiao Yan. Melihat sikapnya yang seperti ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil seorang pelayan wanita. Setelah memesan anggur, yang tidak terlalu manjur, dia berdiri dan menuju ke beberapa tempat yang penuh sesak dengan orang. Setelah melakukan ini berulang kali untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya mundur ke meja dengan wajah berkeringat. Dia menatap Ratu Medusa yang dengan nyaman menyesap anggur dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan putus asa. Apakah wanita ini tidak terlalu sombong? Bagaimana itu? Sudahkah Anda bertanya dengan jelas? Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa ada aula ramuan dengan ketenaran besar di kota ini. Ada beberapa stok untuk banyak bahan obat langka di sana. Hanya saja harga untuk mereka sangat mahal. Xiao Yan mengangkat cangkir anggurnya dan menuangkannya ke mulutnya sebelum menggeram. Beristirahat. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya. Ratu Medusa mengangguk puas saat dia menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut menepuk punggung penguasa hitam itu, tetapi terlalu malas untuk melanjutkan berbicara. Hei, pernahkah kamu mendengar tentang masalah sekte awan berkabut? Saat Xiao Yan dan Ratu Medusa sedang beristirahat dengan tenang, sebuah suara rahasia terdengar tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Kamu berbicara tentang masalah pemuda bernama Xiao Yan yang membuat kekacauan besar di sekte Misty Cloud, bukan? Seorang pria melengkungkan bibirnya dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah yang tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu. Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut ketika dia dengan malu bertanya. Masalah sebesar ini sudah menyebar sekitar 2 hari yang lalu.
Bahwa Xiao Yan mengalahkan pemimpin junior Sekte Misty Cloud Sekte Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Saya mendengar bahwa itu tampaknya karena Nalan Yanran membatalkan pertunangan mereka 3 tahun lalu. Melihatnya sekarang, berita tentang Nalan Yanran yang secara paksa diceraikan oleh Xiao Yan saat itu memang memiliki beberapa keandalan untuk itu. Melihat kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini, dia lebih dari cukup untuk layak menikah dengan Nalan Yanran. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, tampaknya Sekte Misty Cloud ingin mempertahankan Xiao Yan dengan paksa. Meskipun dia masih muda, orang-orang kuat di belakangnya benar-benar menakutkan sampai-sampai membuat orang lain terdiam. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya dua Do Huang yang kuat, tetapi juga Ratu Medusa dari ras ular orang muncul. Sekte Misty Cloud mungkin telah menggunakan semua upaya mereka, tetapi mereka tetap membiarkan Xiao Yan pergi dalam keadaan utuh. Ratu Medusa. Ketika kata ini keluar dari mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiao Yan juga merupakan juara dari Alchemist Grand Meeting musim ini. Tatapan terkejut di sekelilingnya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengungkapkan informasi mengejutkan. Bukankah juara pertemuan agung alkemis bernama Yan Xiao? Sebuah suara lembut tiba-tiba muncul. Yan Xiao, Xiao Yan. Bukankah dia jika kita membacanya secara terbalik? Haha. Pria itu dengan bangga berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya sejenak kosong. Segera, mereka tiba-tiba menyadari. Meskipun masalah mengenai nama, ini tidak ada artinya setelah ditunjukkan, orang normal seperti apa yang tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan, selain membaca nama secara terbalik. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti itu, dia telah melakukan hal-hal yang menggetarkan bumi. Di masa depan, begitu dia dewasa, bukankah dia akan menjadi lebih luar biasa? Pria itu dengan keras menuangkan anggur gandum yang kuat ke mulutnya dan menghela nafas dengan iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi berdarah panas untuk melakukan sesuatu yang besar? Karena keterbatasan kemampuan mereka, bagaimanapun, banyak orang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiao Yan agak tercengang mendengar percakapan yang ditransmisikan, dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa masalah di Sekte Awan Berkabut benar-benar telah menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang adalah orang yang terkenal. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata, saya tidak tertarik dengan hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah aula ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan. Ya, Xiao Yan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Xiao Yan itu sepertinya seseorang dari klan Xiao di kota Wutan, bukan? Itu benar, klan Xiao benar-benar dapat menunjukkan wajah mereka kali ini. Dengan anggota klan ini yang merupakan orang yang benar-benar menakutkan, siapa di wilayah utara yang berani tidak menghormati klan Xiao? Petik 2. Itu mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari kota Wutan beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui beberapa masalah selama 2 hari ini. Petik 2. Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk mencari masalah saat ini. Saya tidak yakin tentang ini. Klan Xiao sangat ketat dalam menjaga rahasianya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkannya untuk minum seteguk anggur gandum. Namun, dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap pemuda berjubah hitam yang muncul di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti tubuh yang terakhir, menyebabkan dia, yang hanyalah bintang 2 Douze menelan seteguk air liur. Dia dengan hati-hati berkata, Tuan ini, apakah ada yang salah? Apa yang baru saja kamu katakan? Masalah apa yang dihadapi klan Xiao? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Aku yang kecil tidak terlalu yakin. Saya hanya mendengar bahwa pertarungan yang terlalu intens telah meletus di klan Xiao 2 hari yang lalu. Setelah itu, klan Xiao menolak tamu luar untuk masuk. Terlebih lagi, sejak hari itu, pemimpin klan Xiao Zhan yang sering muncul tidak lagi muncul. Saya pikir dia harus menyelesaikan masalah di dalam klan.
Pria itu berkata dengan nada gelisah. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Hatinya tiba-tiba merasakan kegelisahan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria itu, dia berbalik dan buru-buru menuruni tangga bersama Ratu Medusa. Senjata di punggung orang itu agak aneh. Seseorang tiba-tiba berkata dengan suara lembut saat mereka melihat Xiao Yan yang menghilang dari tempat tangga itu berada. Senjata, penggaris. Pria itu sebelumnya terkejut. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu. Kejutan berangsur-angsur muncul di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar, dia adalah Xiao Yan. Dia sebenarnya semudah ini. Petik 2. Xiao Yan saat ini secara alami tidak memperhatikan keributan di restoran di atas. Setelah menuruni tangga, dia berdiri di jalan dan dengan erat mengerutkan alisnya. Dia menatap Ratu Medusa dan berkata, saya tidak bisa tinggal di sini. Saya harus kembali ke kota Wutan sekarang. Petik 2. Mendengar ini, alis Ratu Medusa menyatu dengan lembut. Dia samar-samar berkata, mari kita lihat toko obat di sini dulu. Jika ada bahan obat yang saya butuhkan. Saya berkata, saya ingin kembali ke kota Wutan sekarang. Tatapan Xiao Yan sangat tajam saat dia menatap Ratu Medusa sambil menyuarakan setiap kata dengan jeda saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu Medusa terkejut dengan sikap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi tegas. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan tidak pernah menentang apa yang dia katakan. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar akan secara langsung menentangnya saat ini. Hal ini menyebabkan Ratu Medusa, yang identitasnya adalah seorang ratu ras, menjadi sedikit marah. Ratu ini ingin menemukan bahan obat. Muridnya yang menyihir menatap Xiao Yan dengan dingin saat Ratu Medusa berkata perlahan. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sepasang murid yang menyebabkan pria terobsesi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan di bawah tatapan tertegun Ratu Medusa, dia dengan erat meraih tangan halusnya yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang. Sebelum yang terakhir akan meledak, dia dengan dingin berkata, jika kamu menginginkan pil pencairan roh, maka jangan mengudara milik seorang ratu di depanku. Sebelumnya, saya menghormati Anda karena Anda telah membantu saya melarikan diri. Jika Anda terus mengganggu saya dan menjadi tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah. Pergi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan menariknya dan dengan cepat berlari menuju bagian luar kota. Ratu Medusa tampaknya telah mengalami shock parah karena ledakan tiba-tiba Xiao Yan, yang benar-benar berbeda dari periode waktu sebelumnya. Pada saat ini, dia sebenarnya tidak memiliki reaksi apapun. Hanya matanya yang menunjukkan keterkejutan saat dia menatap yang pertama. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Untuk sesaat, emosi di mana dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba muncul di hati Ratu Medusa. Sudah berapa tahun sejak dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang. Terlebih lagi, ini dari Dadoshi muda yang bisa dia kirim terbang hanya dengan tamparan miliknya. Apakah dia berpikir bahwa hidupnya terlalu lama? Xiao Yan menarik Ratu Medusa dan berlari keluar kota. Dia dengan cepat memanggil sayap awan ungu dan dengan cepat terbang menuju kota Wutan. Dengan mendorong dirinya ke batas, garis sebagian kota yang terlihat samar-samar muncul di depan mata Xiao Yan hanya dalam 2 jam. Bab 357, Pergantian Peristiwa di Klan Xiao. Keduanya mendarat di tempat yang tidak jauh dari kota Wutan. Xiao Yan mengabaikan Ratu Medusa di sisinya setelah mendarat. Ekspresinya agak gelap saat dia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota yang terbuka lebar. Begitu dia berjalan lebih dekat ke gerbang kota, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melirik 3 kata besar, Kota Wutan, di atas gerbang kota. Langkahnya terhenti tanpa sadar. Saat dia melihat suara manusia yang ramai dan berisik yang ditransmisikan secara samar melalui terowongan gerbang kota, dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri, Kota Wutan. Aku, Xiao Yan, akhirnya kembali ke rumah. Xiao Yan mengangkat kakinya dan berjalan ke gerbang kota dan melewati terowongan yang agak gelap ke kota. Setelah itu, ruang di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan persimpangan jalan yang akrab dan akrab muncul di hadapannya. Sudah 2 tahun, tapi hampir tidak ada yang berubah. Xiao Yan tertawa pelan. Perasaan hangat yang samar kembali ke rumah menyebabkan ekspresi gelap dan serius di wajahnya sedikit melemah. Dia menoleh dan melirik Ratu Medusa yang berjalan dengan kecepatan stabil yang tidak cepat atau lambat di belakangnya.
Setelah itu, dia menoleh ke belakang, mengangkat kakinya, dan dengan cepat berjalan di jalan yang telah dia lalui selama lebih dari 1 dekade. Karena Xiao Yan khawatir tentang peristiwa yang terjadi pada klan di hatinya, Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia buru-buru dan cepat berjalan di jalan dari ingatannya. Sepanjang jalan, ketika dia melewati beberapa pasar milik klan Xiao, dia sedikit menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pasar hanya memiliki sedikit orang. Setelah itu, langkah kakinya berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Lebih dari 10 menit kemudian, Xiao Yan yang telah melewati beberapa jalan dengan sangat akrab tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman besar yang terletak di tepi jalan. Pintu halaman memiliki 2 kata besar, Klan Xiao. Ini menyebabkan dia perlahan menghela nafas lega. Xiao Yan berdiri di depan pintu klannya sendiri, tapi dia jauh lebih pendiam. Tatapannya menyapu sekeliling klan Xiao. Ketika dia meninggalkan rumah saat itu, tempat ini sangat ramai. Saat ini, bagaimanapun, sekarang sangat sepi. Tidak ada satupun penjaga yang berdiri dengan tertib di dekat pintu utama yang terlihat sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia memiringkan kepalanya dan melirik Ratu Medusa di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku?" Tidak, wanita ini tampaknya masih menyimpan dendam atas sikap Xiao Yan tadi. Karena itu, dia dengan bersih menolaknya begitu dia mendengar kata-katanya. Harganya adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki, Towing Spirit Pill. Xiao Yan berkata dengan lemah. Kamu memiliki satu. Murid Ratu Medusa segera menjadi cerah setelah mendengar kata-katanya. Aku punya, buah jarum monster makam. Xiao Yan telah membawa kembali cukup banyak bahan obat dari lembah kecil di pegunungan Magical Beast sebelum dia pergi saat itu. Buah jarum monster makam, yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh pencairan, secara kebetulan ada di antara mereka. Benda apa? Hari ini, kamu akan mematuhiku. Aku bisa membunuh orang. Ratu Medusa hanya merenung selama kurang dari 2 detik sebelum mengangguk. Dalam hatinya, membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal-hal lain. Xiao Yan tersenyum, berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun, tepat saat langkah kakinya melangkah melewati pintu, suara yang agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu, "Siapa kamu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Xiao kami mudah diganggu?" Petik 2. Saat dia mendengar suara itu, langkah kaki Xiao Yan tidak bisa tidak berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah di mana suara itu terdengar. Di balik pintu utama, seorang gadis kecil yang lembut dan cantik yang baru berusia sekitar 12 hingga 13 tahun dengan marah menatapnya dengan mata melebar. Kamu. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu tubuh gadis kecil itu. Kenangan dari beberapa tahun yang lalu muncul dari dalam pikirannya. Wajahnya menjadi sedikit lebih lembut saat dia dengan lembut berkata sambil tersenyum, "Aku ingat kamu dipanggil Xiao King, bukan? Adik sepupu Xiao Mei. Kamu benar-benar telah tumbuh begitu banyak sejak terakhir kali aku melihatmu 2 tahun yang lalu." Petik 2. Ketika dia mendengar Xiao Yan dengan mudah memanggil namanya, gadis kecil itu jelas terkejut. Muridnya yang cerdas pertama kali berhenti di tubuh Ratu Medusa sejenak. Meski saat ini masih belia, ia masih kaget melihat kecantikan wanita mempesona yang wajahnya tertutup kerudung. Dia terkejut sesaat sebelum tatapannya berhenti di wajah Xiao Yan. Gadis kecil itu mengamati garis yang samar-samar dikenalnya sementara dia merajut alisnya yang ramping dan berpikir keras. Setelah merajut alisnya dan tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama, Xiao King tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah kecilnya, yang menghadap Xiao Yan, memerah dalam sekejap. Mata cerdas itu berdenyut dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Sesaat kemudian, gadis kecil yang tidak bisa mengendalikan kegembiraannya tiba-tiba menerkam Xiao Yan. "Xiao Yan Biaoge, ini benar-benar kamu. Kamu akhirnya kembali." Petik 2. SL, Biaoge, untuk memanggil sepupu laki-laki yang lebih tua. Xiao Yan maju selangkah dan menangkap gadis kecil yang telah menerkam. Dia tersenyum dan mengusap rambut Xiao King saat dia berkata dengan suara lembut, "Gadis kecil, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu tampaknya dengan cepat mengejar kakak perempuanmu. Kamu pasti akan menjadi kecantikan yang hebat di masa depan." Petik 2. Biaoge, Krai, kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di klan. Orang-orang jahat itu memanfaatkan kita.
Mereka datang ke klan Xiao setiap hari. Saya mendengar dari ibu saya bahwa mereka ingin merebut pasar kami. Baru-baru ini, kami bahkan tidak berani meninggalkan rumah kami. Xiao Qing mengangkat wajah kecilnya yang menangis, yang berantakan, dari dada Xiao Yan. Matanya merah saat dia menangis. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tersenyum sambil menepuk punggung Xiao Qing dan dengan lembut berkata, "Baiklah, gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Serahkan semua masalah ini ke Biao Ge, bawa aku untuk melihatnya." "Ya." Xiao Qing buru-buru menganggukkan kepala kecilnya. Karena Xiao Yan telah membantu klan Xiao menjadi faksi terbesar di kota Wutan dalam satu gerakan saat itu, reputasi Xiao Yan sangat hebat di antara generasi Xiao Qing. Selain itu, dalam 2 tahun ini, klan Xiao juga secara bertahap berkembang karena obat penyembuhan yang ditinggalkan Xiao Yan. Oleh karena itu, Biao Ge Xiao Yan ini, yang telah meninggalkan rumah untuk berlatih, digambarkan memiliki kekuatan supranatural seperti dewa di dalam hati orang-orang kecil ini. Xiao Yan berdiri tegak dan memperhatikan Xiao Qing, yang terpental di jalan kecil saat dia maju karena suasana hatinya yang gembira. Namun, wajahnya perlahan menjadi gelap. Telapak tangannya menepuk penguasa Suan berat di punggungnya. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya menyebabkan Ratu Medusa mengernyitkan alisnya karena terkejut. Mengikuti di belakang Xiao Qing, langkah kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak jalan kecil yang terbuat dari pecahan batu. Lingkungan akrab yang dia absen selama 2 tahun menyebabkan ingatan masa kecilnya perlahan merembes keluar dari pikirannya. Xiao Yan mengikuti Xiao Qing dan melewati beberapa jalan kecil. Aula besar yang agak luas secara bertahap muncul di tepi penglihatannya. Orang-orang jahat itu ada di dalam. Penatua pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun, semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak begitu lancang. Xiao Qing melambaikan tangan kecilnya ke arah aula besar dan berkata dengan marah. "Terluka. Sesuatu memang telah terjadi pada klan." Xiao Yan mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Dia menginjak tangga batu dan akhirnya berhenti di luar pintu utama yang tertutup rapat. Saat dia mendengar suara di dalam, senyum dingin perlahan terangkat dari sudut mulutnya. Aula yang besar dan luas itu agak gelap dan suasananya agak suram. Setidaknya ada 100 orang yang memadati aula besar ini. Orang-orang ini dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. Mereka saling menatap mengancam, tampak seolah-olah kerusuhan akan pecah. Ada beberapa orang yang duduk di depan 2 kelompok. Di depan kelompok klan Xiao, 3 tetua klan Xiao duduk. Namun, wajah ketiganya saat ini pucat. Dari penampilan luar mereka di mana mereka tidak bisa menyembunyikan beberapa doki yang meluap dari tubuh mereka, jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka dalam yang serius. Di seberang orang-orang klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan penampilan garang. Ada 3 orang di kursi Grandmaster, tempat para pemimpin kelompok duduk. Salah satunya jelas adalah kepala klan dari klan Jia Li, yang pernah diubah menjadi bentuk babak belur oleh Xiao Yan, Jia Li Hua. Xiao Yan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang pernah berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengenakan jubah panjang seorang alkemis. Ekspresinya dingin dan tegas dan usianya sekitar 50 tahun atau lebih. Selain itu, hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang digambar di dada jubah panjang orang ini. Ada 3 riak berwarna perak di lencana yang bergerak lembut seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Seorang alkemis tingkat 3, di kota Wutan, yang bahkan tidak pernah memiliki asosiasi alkemis. Alkemis tingkat 3 adalah seseorang yang dapat menyebabkan faksi manapun merasakan penghormatan yang besar. Alkemis tingkat 3 yang tidak dikenal ini juga saat ini adalah orang yang paling ditakuti oleh 3 tetua klan Xiao. Kedua pemimpin klan ini, klan Xiao kita mungkin telah menemui beberapa masalah baru-baru ini, tetapi apakah kalian berdua benar-benar berpikir klan Xiao kita adalah lumpur yang bisa diremas? Pasar di dalam kota Wutan adalah sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah oleh klan Xiao kami. Anda ingin membelinya dengan harga semurah itu. Apakah kamu sedang bermimpi? Wajah tetua kedua gelap dan sedalam air. Tatapannya menyapu sekelompok orang di seberangnya yang seperti harimau dan serigala saat dia berbicara dengan dingin. Haha, tetua kedua pasti bercanda. Selama 2 tahun ini, klan Xiao Anda pada dasarnya mendapatkan semua uang di kota Wutan. Jika ini terus berlanjut,
sepertinya kita tidak akan memiliki alternatif selain meninggalkan tempat ini. Tempat ini adalah tempat asal kita. Jika kita pergi, itu bukan hal yang mudah untuk menetap di tempat lain. Ah, kita juga tidak punya pilihan untuk bertahan hidup. Saya harap Anda tiga tetua dapat menanggung bersama kami. Selama Anda setuju dengan persyaratan yang kami ajukan, klan kami tidak akan mempersulit klan Xiao di masa depan karena hubungan masa lalu kami. Bukankah sangat baik bagi kita semua untuk menghasilkan uang bersama-sama? Aoba Padun tersenyum seperti yang dikatakan. 10.000 koin emas untuk satu pasar, apakah kamu perampok? Tetua ketiga, yang karakternya selalu agresif menatap Aoba Padun dengan mata merah. Dia tanpa sadar membanting meja sambil menunjuk Aoba Padun dan memarahi dengan marah. Kakak ketiga, penatua pertama menarik penatua ketiga yang hendak berdiri dan dengan lembut menangis, jangan mengacaukan prioritasmu. Penatua ketiga duduk dengan keras. Cangkir teh yang dipegangnya diremukkan hingga meledak. Kemarahan tetua ketiga sama besarnya seperti biasanya. Marah akan menyakiti tubuhmu. Jia Lihua, yang diam tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat berkata, sayangnya, kalian semua tidak punya pilihan dalam masalah hari ini. Jika Anda menjual, tempat itu akan dijual. Jika Anda tidak menjual, tempat itu juga akan dijual. Jia Lihua, kita seharusnya tidak berbelas kasih saat itu. Membiarkanmu, seekor anjing, hidup. Tetua pertama berkata dengan muram. Maaf, tidak ada obat untuk penyesalan yang dijual di dunia ini. Jia Lihua tersenyum. Kekejaman gelap di wajahnya menyebabkan orang merasakan dingin di hati. Hari ini, aku, Jia Lihua akan mengembalikan semua luka yang diderita klan Jia Li kita 2 tahun lalu. Jika kalian semua benar-benar ingin menggunakan kekuatan, klan Xiao kami juga akan bertarung sampai kami berdua menderita kerugian besar. Penatua pertama terdiam sesaat saat dia melihat Jia Lihua yang seperti ular berbisa. Dia kemudian berbicara dengan suara tebal. Saat ini, dia hanya bisa berharap pihak lain enggan bertindak paksa dan memilih untuk menunda waktu. Haha, bajingan tua, kualifikasi apa yang kamu miliki saat ini untuk bertarung dengan kami? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan panggil Xiao San. Dengan kondisi kalian bertiga sekarang, aku sendiri bisa menghabisi kalian semua. Jia Lihua dengan dingin tertawa. Sudut mata tetua pertama sedikit berkedut. Penatua pertama melambaikan tangannya, dan memblokir sekelompok anggota klan Xiao yang marah di belakangnya. Tatapannya menatap Jia Lihua dengan dingin dan gelap saat dia berkata dengan dingin, jika kamu berani menyentuh klan Xiao kami, keturunan klan Xiao kami pasti akan membuatmu tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Kalian semua bisa menunggu balas dendam liarnya begitu dia kembali. Petik 2. Miliknya. Sudut mata mereka tiba-tiba berkedut. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Jia Lihua dan Aoba Padun tidak hanya terdiam, tetapi bahkan tangan alkemis asing di samping yang diletakkan di kursi, tanpa sadar melompat. Sosok muda perlahan muncul di benak semua orang. 2 tahun yang lalu, pemuda ini yang baru berusia 15 tahun yang mengirim klan Jia Li, yang berkembang dari hari ke jurang yang dalam. 2 tahun kemudian, pemuda itu saat itu sudah langsung memilih Sekte Misty Cloud dan bahkan berhasil pergi dengan utuh. Harus diketahui bahwa di mata Jia Libi dan faksi-faksi ini, Sekte Misty Cloud seperti dewa. Siapapun dari dalam Misty Cloud Sekte akan cukup untuk menyapu semua faksi ini di kota Wutan. Ketika mereka mendengar desas-desus tentang anak kecil dari klan Xiao yang bertarung melawan Sekte Awan Berkabut untuk pertama kalinya, hampir semua orang di seluruh kota Wutan terkejut selama 1 menit. Faksi-faksi itu, yang merupakan musuh dari klan Xiao, bahkan merasakan hawa dingin yang dipancarkan dari dalam tulang mereka. Jika bukan karena orang kuat misterius dengan latar belakang yang bahkan tidak diketahui oleh Jia Lihua yang memberitahunya berita tentang Xiao Yan yang dibunuh secara diam-diam oleh Sekte Misty Cloud, kemungkinan besar Jia Lihua tidak akan berani datang ke klan Xiao, dan menjarah mereka saat mereka dalam kesulitan bahkan jika dia punya 10 nyali dan telah menemukan alkemis tingkat 3 untuk mendukungnya. SL, 10 nyali, 10 kali lebih berani. Hei, kalau begitu kamu bisa menunggu. Ketika kamu menunggu sampai kamu mati, kamu mungkin sekali lagi melihat bajingan kecil bernama Xiao Yan. Jia Lihua tertawa dingin, berencana menggunakan ini untuk menyembunyikan ketakutannya terhadap seseorang. Kakak Ao, kita tidak perlu terus menunda. Karena mereka menolak untuk setuju, maka kita harus langsung mengambil tindakan.
Monopoli klan Xiao selama beberapa tahun ini hampir menyebabkan kami bangkrut. Kita tidak bisa lagi bersikap sopan. Jia Lihua menoleh dan berbicara dengan suara serius kepada Aoba Padun. Ah, karena kalian tiga tetua tidak menunjukkan pemahaman tentang situasi yang kamu hadapi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan perasaan apapun. Aoba Padun menghela nafas menyesal. Dia melambaikan tangannya dan 10 pria plus besar di belakangnya segera menarik senjata mereka dari pinggang mereka dengan suara dentang. Mereka menatap anggota klan Xiao di sisi yang berlawanan dengan wajah penuh niat membunuh. Karena kamu ingin menghabisi kami semua, maka klan Xiao kami akan menyebabkan kalian semua menderita bahkan jika kami harus bertarung sampai hanya ada satu orang yang tersisa. Penatua pertama, yang telah menekan dirinya sendiri, tiba-tiba menghancurkan tangannya dengan keras di atas meja saat dia akhirnya meletus. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Penatua pertama, klan Xiao tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri. Ayo bertarung sampai mati bersama mereka. Di belakangnya, 10 plus anggota klan Xiao memiliki wajah yang memerah karena marah. Selama kita bisa menahannya sampai pemimpin klan muda dari klan Xiao kembali, kita akan dapat mengambil kembali keluhan yang telah kita alami hari ini. Penatua pertama menangkap udara kasar saat dia mengatupkan giginya dan berteriak. Pemimpin klan muda. Bentuk sapaan ini mewakili persetujuan para tetua di klan terhadap penerus klan Xiao di masa depan. Berita yang tersebar dari Sekte Mystic Cloud menyebabkan setiap anggota klan Xiao merasa bangga dengan anggota klan bernama Xiao Yan. Ini termasuk 3 tetua yang memandang rendah dirinya saat itu. Maaf, tetapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Saat itu, Xiao Yan membunuh muridku. Hari ini, aku akan membiarkan klan Xiaomu mati bersamanya. Alkemis yang diam itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara serak. Sang alkemis perlahan mengangkat kepalanya saat tatapannya perlahan menyapu semua orang dari klan Xiao. Dia berkata dengan lemah, saya lupa memberitahu Anda bahwa murid saya adalah Liu Xi, yang telah membantu klan Jia Li membuat obat penyembuhan saat itu. Saat kata-kata sang alkemis perlahan jatuh, kekuatan kuat yang setidaknya merupakan bintang 6 Dado Si tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, tetua pertama dan yang lainnya yang sudah terluka parah buru-buru mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka sedikit pucat. Membunuh mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Jia Lihua dengan dingin tersenyum saat dia berkata dengan suara yang gelap dan tebal sambil memperhatikan mata marah para anggota klan Xiao. Sepertinya surga ingin klan Xiao kita pergi hari ini. Seteguk darah segar tumpah dari sudut mulut tetua pertama saat dia melihat sekelompok orang yang menyeringai lebar saat mereka mengelilingi mereka. Ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesuraman. Mencicit. Sama seperti semua anggota klan Xiao memutuskan untuk melakukan pertarungan putus asa dengan hidup mereka, suara jelas dari pintu yang didorong terbuka tiba-tiba mengganggu pembantaian yang akan meletus. Pintu perlahan didorong terbuka dan sinar matahari yang menusuk mata mengikuti celah pintu saat merayap masuk sampai akhirnya mencapai sisi lain aula. Semua orang di aula besar menoleh ke arah pintu utama. Sosok pemuda kurus perlahan berjalan masuk dari sana. Aku minta maaf karena aku kembali terlambat. Suara permintaan maaf samar pemuda itu muncul. Mendengar suara yang samar-samar akrab ini, tetua pertama awalnya terkejut. Segera, tubuhnya yang tegang benar-benar rileks. 2 tetes air mata keruh kegembiraan bergerak di sepanjang wajah lamanya dan bergulir ke bawah. Bab 358, tidak meninggalkan. Siapapun mengikuti jalan yang diterangi matahari yang terbentang dari celah pintu, sosok kurus seorang pemuda perlahan masuk. Dia melewati pria-pria besar yang tangannya membawa senjata seolah-olah mereka tidak ada. Akhirnya, dia perlahan melewati sisi Jia Bilai dan Aoba Padun yang wajahnya dipenuhi dengan kusam. Suasana begitu sunyi, bahkan burung gagak dan burung pipit pun tidak berani membuat keributan. Hanya suara napas yang sedikit tergesa-gesa yang bisa terdengar. Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu perlahan datang ke depan semua orang dari klan Xiao. Dia menundukkan kepalanya, menatap lelaki tua itu, yang sangat bersemangat sehingga dia menangis, dan sedikit membungkuk. Xiao Yan. Di bawah dukungan dari anggota klan di belakangnya, tetua pertama dengan penuh semangat menatap wajah muda dan tampan di depannya, yang memiliki sedikit ketidakdewasaan dan garis yang lebih kaku dibandingkan 2 tahun lalu. Suaranya bergetar tanpa sadar ketika dia berkata, apakah itu benar-benar kamu? Xiao Yan mengangkat kepalanya,
dan menatap wajah tua yang selalu ingin dia injak dengan keras di masa lalu. Dia tersenyum dan mengangguk, merasakan ratapan di dalam hatinya. Setelah 2 tahun pelatihan, dia memang menjadi jauh lebih dewasa. Dendam yang dia tahan saat itu juga memudar seiring berjalannya waktu. Tidak peduli bagaimana seseorang ingin mengatakannya, klan ini memiliki hubungan darah yang sulit untuk dihapus. Penatua pertama, itu benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan kembali. Klan Xiao kita selamat. Wajah anggota klan Xiao yang mendukung tetua pertama mengungkapkan kegembiraan yang liar. Mereka begitu bersemangat sehingga mulut mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Saat mereka memeriksa wajah Xiao Yan, mereka masih bisa melihat beberapa garis yang familiar dari 2 tahun lalu. Anggota klan Xiao, yang semangatnya sangat tegang selama 2 hari terakhir, akhirnya menghela nafas seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban berat. Segera, suasana gembira menggantikan keputusasaan sebelumnya. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan gembira. Penatua kedua dan ketiga saling melirik. Hati mereka diam-diam menghela nafas lega. Tatapan mereka menatap wajah acuh tak acuh, tersenyum, muda, dan tampan dan menganggukkan kepala dengan cara yang bersyukur. Setelah 2 tahun pelatihan, generasi muda dari klan yang tidak bisa menahan diri ini akhirnya menemukan cara untuk melemahkan kekuatannya. Sesuatu yang terlalu kaku mudah patah. Mengungkapkan kekuatan seseorang secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Menyembunyikan pedang berharga dalam kotaknya dan menggunakan aura pedang secara rahasia adalah cara yang benar. Dibandingkan dengan sorakan semua orang di klan Xiao, kelompok Jia Bilai di sisi yang berlawanan, yang awalnya memiliki sikap sombong, api mereka langsung padam. Semua orang saling memandang. Tangan orang-orang yang memegang senjata dengan erat tidak bisa menahan gemetar. Selama beberapa hari ini, hampir semua orang di kota Wutan telah mendengar setidaknya 10 versi berbeda dari insiden mengejutkan Xiao Yan yang bertengkar hebat dengan Sekte Mystic Cloud. Hati semua orang dipenuhi dengan rasa hormat untuk orang yang seperti sosok legendaris ini. Sekarang setelah orang legendaris itu muncul hidup-hidup di depan mereka, tidak heran mengapa orang-orang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini akan merasakan teror. Jia Bilai, bajingan. Bukankah Anda mengatakan bahwa Xiao Yan telah diam-diam dibunuh oleh Sekte Mystic Cloud? Kenapa dia hidup sekarang? Mata Aoba Padun menatap punggung kurus yang menghadapnya. Ketakutan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Wajahnya hijau saat dia membalikkan tubuhnya dan meraih kerah Jia Bilai dan mengeluarkan raungan lembut dan marah. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Penglihatan Jia Bilai juga ditempelkan di punggung di depannya. Sudut mulutnya berulang kali bergetar. Kakinya juga menjadi sedikit mati rasa pada saat ini. Dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wajahnya yang semula gelap dan ganas mulai sedikit terisak. Bagaimana saya tahu? Orang itu dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa Xiao Yan telah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong padaku. Seorang pemimpin klan dari klan kecil, kan? Jangan bilang bahwa orang di depan adalah Xiao Yan yang telah keluar dari kubur. Aoba Padun mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Meskipun sebagian alasan dia setuju untuk berurusan dengan klan Xiao, yang dalam kondisi babak belur, setelah Jia Bilai menekannya adalah karena fakta bahwa dia memang telah ditekan oleh klan Xiao dengan cara yang terlalu keras untuk 2 orang bertahun-tahun. Sebagian besar alasannya adalah karena Jia Bilai telah mengatakan bahwa Xiao Yan diam-diam dibunuh oleh orang-orang kuat dari Sekte Mystic Cloud. Inilah yang menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan melawan klan Xiao. Harus diketahui betapa terkejutnya hatinya ketika dia pertama kali mendengar bahwa anak kecil dari klan Xiao benar-benar berhasil pergi dengan utuh setelah bertengkar hebat dengan makhluk besar yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Karena inilah dia mengangguk dan setuju dengan setengah percaya setelah Jia Bilai bersumpah di bawah kutukan yang paling kejam. Setelah setuju, kembalinya Xiao Yan yang tertunda menyebabkan Aoba Padun meningkatkan kepercayaannya pada kata-kata Jia Bilai. Namun, saat dia berpikir bahwa semua yang dia butuhkan akan jatuh ke tangannya, Xiao Yan yang, menurut apa yang dikatakan Jia Bilai, seharusnya dibunuh, muncul di depannya. Pukulan semacam ini, dan teror yang dibawa oleh sosok manusia itu, menyebabkan Aoba Padun segera turun ke keadaan marah dan terkejut. Ekspresi Jia Bilai pucat. Saat ini dia sekarang dalam keadaan di mana seluruh tubuhnya sedingin es. Tenggorokan alkemis tingkat 3 berguling sedikit saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Wajahnya berubah-ubah.
Kekuatan kuat yang telah meletus sebelumnya juga menjadi jauh lebih lamban. Tiga tetua, apakah kalian semua baik-baik saja? Punggung Xiaoyan menghadap orang-orang yang ekspresinya berbeda satu sama lain saat dia menatap tiga tetua berwajah pucat dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Penatua pertama berjuang untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan segera membungkuk perlahan ke arah Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Namun, ketika dia membungkuk setengah jalan, sebuah tangan menopangnya kembali. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah muda yang berisi senyum lembut. Segera, mata tuanya tanpa sadar menjadi menangis. Penatua pertama, kamu adalah seorang senior. Anda tidak dapat memperlakukan Xiaoyan dengan cara ini. Kalau tidak, jika ayah melihat ini, saya khawatir dia akan menyalahkan saya. Xiaoyan tersenyum sambil berkata dengan lembut. Beberapa dari kami, orang tua, terlalu berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya, menggunakan status saya sebagai tetua pertama, menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi. Tetua pertama memiringkan kepalanya, menggosok sudut matanya yang agak lembab dan menghela nafas pada Xiaoyan. Aku yang masih muda saat itu juga tidak terlalu disukai. Apalagi urusannya sudah selesai. Saya adalah orang yang cukup pelupa. Xiaoyan tersenyum dan mengangkat bahu. Saat dia sekali lagi melangkah ke klan ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, darahnya sendiri adalah milik klan ini. Paling tidak, sebelum dia menjadi orang yang tidak berguna, klan ini telah memberinya masa kecil yang sempurna. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah familiar dari anggota klan di belakang tiga tetua. Dia tersenyum dan berkata, tapi sekarang, saya pikir kita harus menyelesaikan masalah di sini dulu sebelum kita mengenang masa-masa indah. Anakku, hati-hati. Jia Bilai dan Aoba Padun sudah menjadi bintang 5 Dadoushi sementara orang tua itu adalah guru Liu Ling saat itu. Dia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki kekuatan. Bintang 6 Dadoushi. Penatua pertama mengangguk dan memperingatkan dengan lembut. Xiaoyan tersenyum sedikit dan perlahan berbalik. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat dia berbalik ke arah Jia Bilai dan yang lainnya. Saya belum melihat Anda selama 2 tahun, tetapi keburukan pemimpin klan Jia Bilai tidak kurang dari saat itu. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu kelompok orang di kedua sisi sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh Jia Bilai sambil tersenyum dan berkata. Tatapan Jia Bilai menatap tajam ke wajah yang masih memiliki garis pemuda 2 tahun lalu. Tubuhnya tanpa sadar bergidik. Dia menelan ludahnya sambil berkata dengan suara gemetar, keponakan Xiaoyan. Benar-benar tidak terduga untuk dapat melihat Anda lagi. Petik 2. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia sembarangan menarik kursi dari belakangnya dan duduk dengan postur besar di depan semua orang. Tangannya menggenggam gagang penggaris dan menariknya dengan keras. Penguasa yang berat itu membawa kekuatan yang ganas saat menghantam lantai batu yang keras. Segera, banyak garis retakan kecil mulai menyebar dari titik di mana penguasa mendarat. Pemimpin klan Aoba, aku tidak menyangka kamu juga akan berada di sini. Saat Xiaoyan berbicara, tatapannya beralih ke sisi Aoba Padun, yang ekspresinya terus berubah. Sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Sikap keponakan Xiaoyan menjadi semakin luar biasa. Memang benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Jika kakak laki-laki Xiao melihatmu, dia pasti akan sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Seluruh tubuh Aoba Padun bergetar saat mendengar suara Xiaoyan. Dia buru-buru menemani Xiaoyan tertawa. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing, artinya seseorang yang kuat hebat tidak memiliki anak yang lemah tidak berguna. Kamu bisa menelan omong kosongmu. Xiaoyan meliriknya dengan samar. Tangannya perlahan menggosok gagang penguasa Suan berat di tangannya. Suaranya diam-diam menjadi padat, aku hanya ingin tahu persis apa yang ingin kalian berdua lakukan dengan membawa orang-orangmu ke klan Xiaoku. Itu, haha. Keponakan Xiaoyan, masalah hari ini sepenuhnya salah paham. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui beberapa masalah. Oleh karena itu, kami menyempatkan diri untuk datang melihatnya. Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area tempat kami bekerja sama dengan klan Xiao. Wajar jika kita harus datang dan menunjukkan kepedulian sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Xiao.
Ekspresi Aoba Padun sekali lagi sedikit memucat saat dia buru-buru berbicara sambil tersenyum setelah mendengar niat membunuh yang kental dan dingin yang tersembunyi dalam suara Xiaoyan. Di sampingnya, ekspresi Jia Bilai bergantian tiba-tiba antara putih dan hijau. Apakah begitu? Xiaoyan menunduk dan tertawa. Kepalanya tiba-tiba terangkat. Pupil hitam pekat itu seperti pisau tajam, dengan dingin menatap Aoba Padun dan Jia Bilai. Suara lembut dan teredam tiba-tiba muncul di atmosfer yang sunyi. Segera, api berwarna hijau panas melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan tanpa peringatan apapun. Dalam hitungan detik, suhu di aula tiba-tiba naik. Anggota klan Xiao yang jaraknya dekat dengan Xiao Yan buru-buru mundur. Jika kalian berdua merencanakan sesuatu terhadap klan Xiao kami, maka kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Suara Xiao Yan sangat dingin, saat api berwarna hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat Aoba Padun, Jia Bilai, dan alkemis tingkat 3 menyaksikan nyala api berwarna hijau naik dari dalam tubuh Xiao Yan dengan mulut kering, teror muncul di wajah mereka saat mereka mundur 2 langkah. Keponakan Xiao Yan, jangan salah paham. Saya tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap klan Xiao. Masalah hari ini sepenuhnya salah paham. Aku sekarang akan segera pergi. Aoba Padun menelan seteguk air liur. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ketakutannya. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. 10 pria plus besar yang membawa senjata buru-buru mendekatinya. Setelah itu, sekelompok orang dengan hati-hati keluar dari aula besar. Pemimpin klan junior, Anda tidak bisa membiarkan dia pergi. 2 hari ini, cukup banyak anggota klan kami terluka oleh mereka. Beberapa dari mereka bahkan, saat dia menatap Aoba Padun yang sedang menarik diri, tetua ketiga, yang memiliki karakter tidak sabar, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, bagaimanapun, dia dihentikan oleh lambaian tangan Xiao Yan. Segera, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dan menarik kembali. Melihat sikapnya yang seperti ini, jelas bahwa dia sudah benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai andalan yang menopang klan ini. Anda, melihat Aoba Padun yang sebenarnya ingin menarik diri sedemikian rupa, Jia Bilai terkejut. Wajahnya sedikit berkedut. Tubuhnya menegang sesaat sebelum dia buru-buru membalikkan tubuhnya. Dia menghadap Xiao Yan yang duduk di kursi dan berbicara dengan wajah tenang. Xiao Yan dengan senyum menyanjung. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya salah paham. Di masa depan, saya pasti akan secara pribadi berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada hal-hal lain di klan saya hari ini, selamat tinggal. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya berbalik dan memimpin bawahannya pergi dengan cepat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat dia menatap Jia Bilai dan Aoba Padun yang sama-sama memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiao Yan, keangkuhannya sebagai seorang alkemis tidak mengizinkannya pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Segera, dia mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras, "Kalian semua berhenti." Klan Xiao saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi menjadi keadaan seperti itu hanya karena orang kecil? Wajah apa yang Anda miliki untuk bertahan hidup di kota Wutan di masa depan? Mendengar teriakan sang alkemis, Jia Bilai dan Aoba Padun menghentikan langkah mereka. Namun, setelah pikiran mereka ragu-ragu sejenak, jeritan mengerikan terdengar di aula besar. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat, hanya untuk secara mengejutkan melihat alkemis tingkat 3 dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna sebenarnya berulang kali menetes dari film energi. Cairan 7 warna itu tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Ketika setiap tetes cairan jatuh ke tubuh alkemis, itu akan menimbulkan jeritan yang mengental. Di bawah banyak tatapan terkejut di aula besar, tubuh alkemis tingkat 3 sedang terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah 10 detik lebih, cairan 7 warna telah mengisi setengah film energi. Di dalamnya, tubuh sang alkemis dan bahkan tulangnya benar-benar terkorosi. Meneguk. Keadaan yang sangat menyedihkan di mana alkemis tingkat 3 meninggal menyebabkan tenggorokan orang-orang di aula besar berguling tanpa sadar. Dentang, film energi tiba-tiba meledak. Cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan mulai bergabung menjadi tubuh indah yang anggun di depan pandangan semua orang. Sesaat kemudian, kecantikan menyihir muncul di aula besar.
Dia mengangkat pupilnya yang cantik dengan ringan. Kepadatan di dalamnya akan menyebabkan tubuh siapapun yang bersentuhan dengan mereka menggigil. Gigi Jiabilai dan Aoba Padun bergetar saat mereka menyaksikan keindahan yang mempesona itu. Pada saat ini, sebuah nama yang hampir menyebabkan seseorang lumpuh muncul di hati mereka. Ratu, Ratu Medusa, keponakan Xiao Yan, selamat tinggal. Masalah hari ini jelas salah paham. Jiabilai menangkupkan tangannya yang gemetar ke arah Xiao Yan yang diam-diam duduk di kursi seperti pilar kayu. Jiabilai dan Aoba Padun akhirnya tidak bisa menahan teror di hati mereka. Mereka memimpin bawahan mereka dan menyerbu keluar dengan cara yang memalukan. Mereka sudah membuat keputusan. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota hutan. Saat ia melihat Jiabilai dan yang lainnya yang berkerumun keluar dari aula besar dengan panik, Xiao Yan, yang tetap diam, akhirnya melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang di klan Xiao merasakan kegembiraan yang berkurang dari kepuasan yang luar biasa. Jangan tinggalkan siapapun. Ketika suara Xiao Yan jatuh, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Pintu besar ke aula itu mengeluarkan ledakan dan tertutup rapat. Segera setelah ini, tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu. Bab 359, dia harus mati. Suasana begitu sunyi di aula yang luas itu bahkan burung beo atau burung pipit pun tidak mengeluarkan suara. Semua anggota klan Xiao mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mereka mendengar banyak jeritan darah yang datang dari luar pintu. Ada kepuasan besar di wajah mereka. Pergantian peristiwa baru-baru ini dari klan Xiao telah menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan keluhan. Sekarang Xiao Yan telah kembali, dia akhirnya menarik seluruh klan, yang akan mencapai akhirnya, ke atas. Keluhan yang mereka alami selama beberapa hari terakhir saat ini menghilang dengan setiap teriakan mengerikan dari balik pintu. Jeritan mengerikan di luar berlanjut selama kurang dari 1 menit sebelum mereka secara bertahap terdiam. Saat jeritan yang membekukan darah berakhir, tatapan di dalam aula besar mulai sekali lagi berkumpul di belakang Xiao Yan, yang diam-diam duduk di kursi dengan punggung menghadap mereka. Pada saat ini, ada beberapa fanatisme dan rasa hormat tambahan dalam tatapan itu. Pemimpin klan junior, Penatua pertama mengambil satu langkah bersemangat ke depan dan memecah keheningan aula besar. Penatua pertama, panggil saja aku Xiao Yan. Aku benar-benar tidak berhak disebut pemimpin klan junior. Xiao Yan perlahan berdiri dari tempat duduknya, berbalik, tersenyum dan menjawab dengan nada lembut. Penatua pertama sedikit terkejut ketika dia melihat wajah tersenyum yang benar-benar berbeda dari wajah tegas yang dipenuhi dengan niat membunuh sebelumnya. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum, saat ini, di klan Xiao ini, kata-katamu dapat mewakili perintah pemimpin klan. Ayah tidak akan setuju dengan itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bercanda. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan 10 plus botol giok kecil muncul di atas meja. Ini adalah beberapa obat penyembuhan untuk mengobati luka dalam. Biarkan anggota klan yang terluka memakannya terlebih dahulu. Petik 2. Mendengar ini, tetua pertama buru-buru mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan 2 anggota klan melangkah maju. Mereka mengambil botol giok dan mulai mendistribusikannya dalam urutan yang benar. Xiao Yan memperhatikan mereka yang telah mengkonsumsi obat penyembuh sebelum dia meraih penguasa Suan berat dengan satu tangan dan dengan sembarangan meletakkannya di punggungnya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar. Berderak, Xiao Yan membuka pintu, dan sinar matahari masuk. Sinar matahari yang hangat mengusir semua kesuraman yang menyelimuti aula besar itu. Xiao Yan melangkah melewati ambang pintu. Tatapannya mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Adegan mayat yang diharapkan di semua tempat tidak muncul. Hanya Ratu Medusa yang malas bersandar di pohon willow di bawah sinar matahari. Tangan halusnya secara acak bermain dengan daun hijau zamrud. Sosoknya yang cantik dan melengkung terpantul di tanah, bergerak sedikit dan tampak sangat menarik. Melihat Xiao Yan keluar, Ratu Medusa mengangkat kepalanya dan meliriknya. Dia berkata dengan lemah, tidak ada mayat atau tulang yang tersisa, tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Ingat, buah jarum monster makam, itu milikku. Wanita ini memang sangat kejam. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menganggukkan kepalanya sebelum berbalik untuk melihat anggota klan Xiao yang mengikuti di belakangnya dan keluar. Saat ini, mereka memiliki ekspresi terkejut saat mereka menyapu tanah kosong di depan mereka.
Karena teror dari wanita penyihir tidak jauh, bagaimanapun, bahkan tetua ketiga, yang memiliki temperamen buruk, tidak berani mengambil inisiatif untuk membuka mulutnya dan bertanya. Di masa depan, kota Wutan tidak akan lagi memiliki klan Jia Li dan klan Aoba. Suara Xiao Yan menyebabkan anggota klan Xiao menghela nafas lega. Betul sekali, Xiao Yan tampaknya telah mengingat sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam, Penatua pertama, di mana anggota lain dari klan Xiao? Klan Xiao tampaknya tidak hanya memiliki beberapa orang ini, kan? Kamu tidak perlu khawatir. Jika hanya ada beberapa orang yang tersisa di klan Xiao, wajah apa yang akan saya miliki ketika saya pergi menemui leluhur kita? Penatua pertama menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjelaskan, saya sudah menduga bahwa akan ada orang yang akan menjarah kita dalam keadaan kita yang menyedihkan. Oleh karena itu, saya telah mengatur agar tanggungan klan untuk pindah ke gunung di belakang terlebih dahulu. Ada juga cukup banyak anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sana. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia memutar kepalanya saat dia melihat kepala kecil yang keluar dari kerumunan. Pada saat ini, gadis kecil cantik yang telah mengikat kuncir kuda ini menatap tajam ke arah Xiao Yan dengan sepasang mata berair besar yang dipenuhi dengan penyembahan sedemikian rupa sehingga bintang-bintang kecil hampir muncul. Gadis kecil, pergi ke gunung di belakang dan panggil anggota klan keluar. Biao Ge kembali. Tidak ada yang akan terjadi pada klan Xiao. Xiao Yan melambaikan tangannya ke Xiao Qing dan berbicara sambil tersenyum. SL, Biao Ge, kakak sepupu. Setelah mendengar perintah Xiao Yan, Xiao Qing dengan cepat keluar dari kerumunan manusia. Dia memberikan respon yang tajam sebelum memantul dan bersorak saat dia berlari menuju bagian belakang rumah klan Xiao. Sepanjang jalan, tawa, hihi, seorang gadis kecil berulang kali terdengar. Biao Ge di hatinya yang dia pikir bisa melakukan apa saja tidak mengecewakannya. Bahkan masalah sulit yang menyebabkan para tetua klan menjadi tidak berdaya sepenuhnya diselesaikan olehnya dalam waktu kurang dari 1 jam. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia menoleh dan memperhatikan tetua pertama. Sekarang, tetua pertama, dapatkah Anda memberitahu saya semua hal yang baru-baru ini terjadi pada klan Xiao secara rinci? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah tetua pertama, yang awalnya tersenyum, langsung menjadi pahit. Dia menghela nafas pelan, menoleh dan melambaikan tangannya. Setelah memberhentikan anggota klan untuk merapikan klan Xiao yang benar-benar berantakan, dia kemudian berbalik, menghadap Xiao Yan dan berkata, masuk dan kita akan bicara. Saat dia berbicara, dia memimpin dengan berbalik dan berjalan ke aula. Penatua kedua dan ketiga bertukar pandang dan mengikuti dari dekat. Dengan wajah suram yang sama. Mengamati cara tiga lainnya, jari Xiao Yan bergetar sedikit saat ia mengangkat kakinya dan mengikuti. Mereka berempat sekali lagi berjalan ke aula. Saat ini, tempat yang sedikit berantakan telah dengan cepat dibersihkan oleh anggota klan Xiao. Mereka berempat duduk berturut-turut dan anggota klan di sampingnya buru-buru membawakan teh panas. Tangan Xiao Yan memegang cangkir teh, merasakan kehangatan yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Dia melirik wajah serius tetua pertama dan dengan lembut berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Penatua pertama mengangguk. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika dia menutupnya. Tatapannya berhenti di kursi di samping Xiao Yan. Yang terakhir mengikuti pandangan dan perlahan menoleh hanya untuk menyadari bahwa Ratu Medusa sudah duduk di sana dengan wajah tenang sejak titik waktu yang tidak diketahui. Kamu tidak perlu peduli tentang dia. Bicara saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Penatua pertama menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit dan menghela nafas. Sejak Anda meninggalkan kota Wutan, klan Xiao kami, dengan bantuan sejumlah besar obat penyembuhan yang Anda tinggalkan, secara bertahap memperkuat posisi kami di dalam kota Wutan. Meskipun klan Jiali dan klan Aoba berpikir untuk menyatukan dan menekan klan Xiao selama periode waktu ini, klan Xiao kami bertahan satu demi satu dengan dukungan dari Ya Fei Xiao Jie. Karena keuntungan yang diperoleh klan Xiao dari penjualan obat penyembuhan selama 2 tahun ini menjadi terlalu besar, itu juga mengakibatkan konflik kami dengan klan Jiali dan Aoba menjadi semakin intens. 3 bulan sebelum Anda kembali, mereka akhirnya tidak bisa melawan dan mulai menggunakan kekerasan. Itu beruntung, bagaimanapun, bahwa kekuatan klan Xiao telah meningkat pesat selama 2 tahun ini. Dalam hal kekuatan murni, bahkan dengan penyatuan dua klan mereka tidak dapat memperoleh banyak manfaat.
Petik 2. TL, Xiao Jie, merujuk pada putri dari klan kaya tertentu, belum menikah. Tapi, setelah berbicara sampai pada titik ini, ekspresi tetua pertama tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dia mengencangkan tinjunya. Suara "krun" menyebabkan Xiaoyan menyadari kemarahan macam apa yang saat ini tersembunyi di hati tetua pertama. Hanya 3 hari yang lalu, klan Xiao menerima pukulan paling tragis. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia perlahan menyesap seteguk teh. Sudah larut malam ketika pertahanan klan Xiao berada pada titik terlemahnya. 3 pria misterius berjubah hitam yang melebihi harapan semua orang tiba-tiba turun dari langit. Meskipun mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyakiti orang, mereka merusak klan Xiao sampai benar-benar berantakan. Kerusakan yang mereka timbulkan mengingatkan seluruh klan Xiao. Pemimpin klan sangat marah. Dia memimpin orang-orang kuat dari klan Xiao, ingin menghentikan mereka. Namun, kekuatan pihak lain terlalu menakutkan. Kami bertiga bahkan tidak melakukan satu pertukaran melawan orang berjubah hitam yang merupakan pemimpin sebelum kami semua terluka parah. Kami semua tahu bahwa orang itu menahan diri. Kalau tidak, kami bertiga pasti tidak akan hidup dari satu serangan itu. Retakan. Suara jernih tiba-tiba muncul. Penatua pertama dan yang lainnya buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat bahwa ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Cangkir teh di tangannya sudah diremas sampai hancur. Bubuk dicampur dengan teh bergerak di sepanjang celah di antara jari-jarinya dan menetes ke bawah. Di mana ayah? Tatapan Xiaoyan menatap tajam ketiga tetua. Napasnya cepat dan suaranya agak serak. Mendengar ini, ekspresi tetua pertama dan 2 tetua lainnya menjadi suram saat mereka menggelengkan kepala dengan getir. Ayah tidak ada di gunung di belakang. Ekspresi Xiaoyan sangat jelek sehingga sedikit menakutkan. Dia menatap 3 tetua yang wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Tiba-tiba, dia berdiri dan raungan keluar dari tenggorokannya, "Katakan padaku." 3 pria berjubah hitam misterius itu mengejar pemimpin klan. Pemimpin klan juga tampaknya menyadari niat mereka. Oleh karena itu, untuk menghindari cedera atau kematian anggota klan, dia sendiri yang mengalihkan ketiga orang misterius itu dan sampai sekarang, dia belum kembali. Penatua pertama mengertakkan gigi dan berkata dengan senyum pahit. Bang! Ki ganas tiba-tiba meletus dari dalam aula besar. Meja di sisi Xiaoyan langsung pecah saat ini. Anggota klan di aula besar yang telah bergerak bolak-balik saat mereka membersihkan tempat itu menegangkan tubuh mereka saat mereka menatap wajah ganas Xiaoyan yang duduk di tengah aula. Apakah Anda memiliki informasi tentang 3 orang misterius itu? Tubuh Xiaoyan melilit api berwarna hijau panas. Suaranya saat ini seperti yang datang dari akhirat. Di dalam es, ada niat membunuh liar. Tidak, penatua pertama mengatupkan giginya, menatap suhu tinggi yang menerkam ke arahnya dan menggelengkan kepalanya dengan pahit. Meskipun kami tidak mengetahui kondisi pasti dari pemimpin klan, setidaknya kami masih dapat menentukan bahwa hidupnya saat ini tidak dalam bahaya. Penatua pertama tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kuno dengan hati-hati dari saku dadanya. Dia membukanya dan batu giok berwarna zamrud muncul di dalamnya. Sebuah titik cahaya perlahan berenang di tengah potongan batu giok, seolah-olah memiliki spiritualitas. Penatua pertama dengan hati-hati mengambil potongan batu giok itu. Dia mempelajarinya secara detail sebelum menghela nafas lega. Dengan suara lembut, dia berkata, potongan batu giok ini ditinggalkan oleh leluhur klan Xiao kita. Setiap pemimpin klan akan meninggalkan sedikit energi spiritual di dalamnya. Jika pemimpin klan mati, titik cahaya renang ini akan menghilang bersamanya. Melihat bahwa titik cahaya spiritual saat ini masih sangat kuat, saya pikir dia seharusnya tidak berada dalam bahaya kematian. Kata-kata tetua pertama menyebabkan hati Xiaoyan, yang seperti gunung berapi yang meletus, sedikit tenang. Dia menerima potongan giok dari tetua pertama dan dengan lembut membelainya. Bisakah itu memberitahuku posisi ayah saat ini? Suara Xiaoyan gelap dan dingin saat dia bertanya. Itu tidak bisa. Penatua pertama bergetar dengan senyum pahit. Xiaoyan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Dia perlahan menutup matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh liar di hatinya memengaruhi alasannya, yang akan mencapai batasnya. Ada jejak energi yang ditinggalkan oleh orang-orang dari Sekte Mystic Cloud di antara mereka bertiga. Ratu Medusa, yang duduk diam di samping, tiba-tiba melirik Xiaoyan dengan samar dan berkata, ini sedikit seperti penatua pertama dari Sekte Awan Berkabut. Mata tertutup Xiaoyan tiba-tiba terbuka.
Niat membunuh yang gelap dan dingin yang bahkan membuat Ratu Medusa terkejut perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah halus dan tampan itu sekarang benar-benar dipenuhi dengan keganasan dan kegilaan. Kali ini, dia harus mati. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Petik 2. Bab 360, menyelesaikan klan Xiao. Niat membunuh liar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan di dalam aula besar. Semua orang begitu gugup dan ketakutan sehingga mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka menatap wajah buas itu dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Pemimpin klan junior, ketiga orang misterius itu berasal dari Sekte Mystic Cloud. Ekspresi tetua pertama sedikit jelek saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan menghirup udara dan dengan paksa menekan niat membunuh yang muncul dari dalam hatinya. Dia sedikit mengangguk dan berkata dengan suara gelap dan dingin, karena dia telah mengatakan bahwa tubuhmu memiliki energi remanen Yun Leng di dalamnya, maka itu tentu saja tidak salah. Selain itu, klan saya telah mengalami serangan mendadak semacam ini tidak lama setelah saya meninggalkan Sekte Mystic Cloud. Bagaimana Sekte Mystic Cloud tidak terkait dengan masalah ini? Petik 2. Apa yang akan dilakukan pemimpin klan junior? Penatua pertama tertawa terbahak-bahak. Di depan faksi kuat seperti Sekte Mystic Cloud, tetua pertama agak bingung harus berbuat apa. Aku sudah mengatakan bahwa dia harus mati kali ini. Xiao Yan berkata dengan suara tebal. Ah, penatua pertama menghela nafas. Dia menatap Xiao Yan, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, sebelum merenung sejenak. Dia kemudian berkata, pemimpin klan junior, meskipun saya tidak tahu status orang misterius di Sekte Mystic Cloud, saya tidak berpikir bahwa itu harus rendah dari kekuatannya, bukan? Selain pemimpin sekte dan beberapa orang lainnya, posisinya harus menjadi yang tertinggi di Sekte Awan Berkabut. Seperti yang diharapkan. Ah, penatua pertama menggelengkan kepalanya saat dia merenung dengan keras. Sebelumnya, alasan pemimpin klan junior bertengkar hebat dengan Sekte Mystic Cloud adalah karena perjanjian 3 tahun. Selain itu, Anda tidak menyebabkan banyak kerusakan pada eselon atas di Sekte Mystic Cloud selama waktu itu. Oleh karena itu, Sekte Mystic Cloud tidak benar-benar membencimu. Jika Anda membunuh orang kuat yang misterius kali ini, hubungan antara kedua belah pihak akan menjadi benar-benar tidak dapat diselesaikan. Petik 2. Lalu tetua pertama, apakah maksudmu membuatku mengabaikan hidup atau mati ayahku? Xiao Yan sedikit mengernyit. Suaranya agak gelap dan serius. Pemimpin klan junior telah salah mengerti apa yang saya maksud. Penatua pertama tertawa getir sebelum menghela nafas. Saya hanya mencoba memberitahu pemimpin klan junior bahwa jika Anda benar-benar membunuh orang misterius itu, hubungan antara klan Xiao dan Sekte Mystic Cloud akan benar-benar memburuk. Terakhir kali, karena perjanjian 3 tahun antara Nalan Yanran dan kamu, mereka dirugikan karena mereka salah. Karena itu, mereka tidak benar-benar berani menyentuh klan Xiao. Tentu saja, pergantian peristiwa mengenai 3 orang kuat misterius dari Sekte Mystic Cloud berada di luar dugaan semua orang. Namun kali ini, jika Anda membunuh orang yang memegang posisi cukup tinggi di Sekte Mystic Cloud, saya khawatir Sekte Mystic Cloud akan benar-benar mengirim orang untuk menyerang klan Xiao. Niat saya mengatakan semua ini bukan untuk menghentikan pemimpin klan junior untuk menyelamatkan pemimpin klan. Hanya saja saya ingin membiarkan pemimpin klan junior untuk mengambil alih jabatan pemimpin klan sementara dan memikirkan metode lengkap untuk mempertahankan garis keturunan klan Xiao jika konflik yang tidak dapat dihindari dengan Sekte Awan Berkabut terjadi saat menyelamatkan pemimpin klan. Klan ini adalah sesuatu yang telah dilakukan dengan susah payah oleh pemimpin klan. Saya pikir pemimpin klan junior juga tidak mau melihatnya membusuk seperti ini. Petik 2. Keseriusan gelap secara bertahap menghilang dari wajah Xiao Yan. Dia menganggukkan kepalanya. Kata-kata tetua pertama tidak sepenuhnya tanpa alasan. Klan Xiao saat ini bukanlah faksi yang berada di liga yang sama dengan Mystic Cloud Sect. Sangat mudah bagi pihak lain untuk menghancurkan klan Xiao jika mereka mau. Jika dia benar-benar membunuh Yun Leng, dia pasti akan membangkitkan kemarahan Sekte Mystic Cloud. Ketika saat itu tiba, klan Xiao juga akan kesulitan untuk tidak terlibat. Karena itu, jika dia ingin pergi ke Sekte Mystic Cloud untuk mencari ayahnya, dia harus terlebih dahulu memikirkan cara agar klan Xiao dapat melarikan diri. Xiao Yan diam-diam duduk kembali ke kursinya. Dia menutup matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Semua orang di aula mengambil inisiatif untuk tetap diam saat mereka melihat Xiao Yan,
yang menjadi diam. Satu persatu, banyak tatapan terfokus pada pemuda berjubah hitam itu. Pada saat ini, setiap tindakannya mempengaruhi keselamatan seluruh klan. Jari penyadapan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia membuka matanya dan menyapu pandangannya perlahan ke seluruh anggota klan di sekitarnya. Akhirnya, dia berhenti di wajah ketiga tetua. Nada suaranya tegas. Tidak peduli apa, kita pasti harus mencari ayah, bahkan jika harganya benar-benar membuat marah Sekte Mystic Cloud. Ketiga tetua saling bertukar pandang sebelum segera menghadap Xiao Yan dan perlahan bertanya, bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao adalah usaha keras dari ayah dan kakek. Aku tidak akan melihatnya membusuk. Mata Xiao Yan menyipit. Dia tiba-tiba berdiri dan matanya menatap tajam ketiga tetua. Dengan suara yang dalam, dia berkata, bolehkah saya tahu apakah kata-kata saya memiliki otoritas dalam klan Xiao saat ini? Memang, wajah ketiga tetua itu terkejut. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum memberikan jawaban bersatu dengan wajah muram. Pada saat ini, hanya Xiao Yan, di depan mereka, yang memiliki kemampuan untuk menarik klan Xiao, yang dalam keadaan hancur, naik dari lumpur. Bagaimana dengan kalian semua? Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan berteriak sambil menatap anggota klan yang berdiri di dekat pintu. Kami akan mengikuti perintah pemimpin klan junior. Xiao Yan, yang baru saja kembali ke klan Xiao untuk sementara waktu, telah membangun posisi yang sulit digoyahkan di dalam klan Xiao setelah metode berdarah dingin yang dia gunakan untuk membunuh Jia Libi dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar teriakannya, anggota klan itu segera meraung keras dengan wajah memerah. Mereka juga tahu bahwa pada saat hidup dan mati ini, pemuda di depan mereka, yang pernah menjadi orang yang tidak berguna dari klan Xiao, adalah satu-satunya penyelamat mereka. Baik, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan menangis dalam-dalam. Dia berbalik dan berjalan menuju kursi tempat ayahnya pernah duduk di masa lalu. Dia menyikat jubahnya dan duduk. Tatapannya melihat ke seluruh tempat dan berkata dengan keras, saya berencana untuk memindahkan klan Xiao dari kota Wutan. Keributan segera pecah di aula saat kata-kata ini diucapkan. Klan Xiao memiliki tidak kurang dari 10 pasar di kota Wutan. Nilai dari pasar ini adalah jumlah uang yang cukup besar ketika ditambahkan bersama-sama. Jika mereka pergi begitu saja, bukankah mereka akan menderita kerugian besar? Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya dan keributan di aula perlahan berhenti. Dia berkata dengan suara yang dalam, semua orang harus tahu bahwa masalah hilangnya pemimpin klan pasti terkait dengan Sekte Awan Berkabut. Meskipun kekuatan Sekte Awan Berkabut sangat besar, haruskah pria pemberani dan kuat di klan Xiao kita membiarkan mereka menggertak kita? Jika masalah ini menyebar, bukankah orang lain akan menunjuk hidung kita dan mengolok-olok kita karena tidak berdaya? Petik 2. Katakan padaku, selamatkan pemimpin klan dan menyinggung Sekte Awan Berkabut, atau bersembunyi di kota Wutan seperti kura-kura, membiarkan orang lain menunjuk kita dan mengatakan bahwa kita telah mengesampingkan harga diri kita. Apa yang akan kamu pilih? Mata Xiao Yan melebar dan dia berteriak dengan keras. Selamatkan pemimpin klan. Klan Xiao kami tidak memiliki kura-kura. Suara astringen dan lembut tiba-tiba terdengar dari luar pintu utama. Kepala kecil Xiao Qing terjepit dari belakang. Wajah kecilnya begitu bersemangat hingga memerah saat dia melambaikan tangan kecilnya dan berteriak. Keras. Betul sekali. Selamatkan pemimpin klan. Kami tidak ingin menjadi kura-kura. Beberapa suara lembut lainnya terdengar. Kepala manusia berhamburan di sekitar pintu utama saat 10 anak plus, yang usianya hanya 12 hingga 13 tahun berdesak-desakan dan berteriak keras. Jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Mystic Cloud? Klan Xiao kami tidak pernah menyinggung mereka, tetapi mereka merusak klan Xiao kami sedemikian rupa. Mereka bahkan hampir menyebabkan kami dimusnahkan secara tragis. Pemimpin klan junior, aku akan mematuhimu. Seorang anggota klan Xiao dengan tubuh kokoh menatap generasi muda yang marah dan darah panas juga melonjak liar di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah saat dia berteriak dengan wajah memerah. Betul sekali. Pemimpin klan muda, kami semua akan mendengarkanmu. Setelah orang pertama, reaksi berantai tampaknya telah menyebar di belakang. Satu demi satu, anak buah klan Xiao melambaikan tangan dan berteriak dengan wajah yang merona merah karena marah. Direndahkan berkali-kali selama periode waktu ini benar-benar menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk bertahan. Sekarang klan Xiao akhirnya memiliki tulang punggung, mereka tidak ingin penghinaan semacam itu terulang kembali,
bahkan jika harganya membuat marah faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Pemimpin klan junior, karena semua orang bersedia mematuhimu, mengapa kamu tidak memberitahu kami rencanamu? Penatua pertama menyaksikan wajah bersemangat anggota klan sebelum berbalik ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata dengan cara yang berterima kasih. Saya berencana untuk mengirim anggota klan keluar dari kota Wutan secara berkelompok. Setelah itu, saya akan membiarkan mereka masing-masing menuju ke wilayah barat Kekaisaran Jiama. Kekuatan Sekte Mistik Laut di sana sedikit lebih lemah. Terlebih lagi, dua kakak laki-laki saya, Xiao Ding dan Xiao Li, sedang mengembangkan kekuatan mereka sendiri dengan cepat di sana. Saya ingin diam-diam mengirim anggota klan ke sana. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan ancaman dari Sekte Mistik Laut terhadap klan Xiao. Xiao Yan perlahan berkata, pergi ke wilayah barat Kekaisaran. Penatua pertama tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia berkata dengan ragu-ragu, sejauh ini, wilayah barat Kekaisaran berada di dekat Gurun Tager. Hanya di tempat itu kekuatan Sekte Awan Berkabut sedikit lebih lemah. Juga sangat mudah untuk mengekspos diri kita di tempat lain. Di masa depan, hubungan kita dengan Sekte Mistik Laut mungkin menjadi sangat buruk. Karena itu, pertama-tama kita harus membuat persiapan untuk yang terburuk. Xiao Yan berkata, mulai sekarang, tetua pertama, kamu akan mulai memilah semua hal di klan Xiao. Kami akan membawa semua barang berharga yang kami bisa. Adapun pasar 10+, saya akan membiarkan rumah lelang primer mengelolanya. Setelah itu, semua keuntungan darinya akan dibagikan kepada mereka. Dengan hubunganku dengan klan primer, kita tidak perlu khawatir jika mereka akan mengungkapkan keberadaan kita. Iya, penatua pertama menganggukkan kepalanya untuk menerima perintah itu. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, kapan kita mulai pergi? Sebaiknya jangan menyeret masalah ini. Kami akan mulai berangkat secara berkelompok malam ini. Anggota keluarga klan dan generasi muda yang tidak bisa bertarung akan pergi duluan. Pasti ada beberapa anggota klan yang cukup kuat melindungi mereka di sepanjang jalan. Ingat, titik pertemuan kita adalah kota gurun batu yang terletak di wilayah barat Kekaisaran Jiama. Ketika Anda tiba di sana, temukan Desert Metal Mercenary Company. Xiao Yan berkata, membuat keputusan cepat di tempat. Selain itu, saya akan memimpin orang untuk membersihkan sisa-sisa klan Jia Li dan Aoba. Selama 2 hari ini untuk mengalihkan perhatian semua orang di dalam kota. Saya akan membutuhkan Anda 3 tetua untuk menyelesaikan masalah rumit tentang pergi secara berkelompok. Petik 2. Iya, ketiga tetua menjawab serempak. Selain itu, Xiao Yan duduk di kursi pemimpin di aula. Ekspresinya serius saat dia secara metodis mengeluarkan perintah. Ketenangan yang berdiri teguh bahkan saat badai mendekat menyebabkan beberapa generasi muda klan Xiao sedikit kesurupan. Apakah ini masih anak kecil yang pendiam dan tidak menonjolkan diri saat itu? Dibandingkan dengan anggota klan yang lebih tua itu, Xiao Qing dan generasi muda lainnya menatap Xiao Yan dengan wajah penuh pemujaan. Di bawah komandonya, semangat dan semangat juang sekali lagi keluar dari klan Xiao, yang awalnya panik. Ratu Medusa diam-diam duduk di kursi. Tangannya yang lembut memegang cangkir teh hangat dan dengan sembarangan menyesapnya. Matanya akan menunjukkan kejutan ketika dia sesekali melirik Xiao Yan yang duduk di kursi pemimpin. Hampir dalam waktu singkat, dia telah benar-benar menstabilkan klannya di mana hati para anggota telah tersebar. Harus dikatakan bahwa kemampuan dan mentalitas seperti itu jauh melebihi orang biasa. Tidak heran bahkan Pil King Gu dia juga dimainkan oleh orang ini di padang pasir. Setelah anggota klan terakhir menerima perintahnya dan melangkah mundur, Xiao Yan menghela nafas panjang sambil menatap aula yang sekali lagi menjadi kosong. Dia mengangkat cangkir tehnya, dan meneguk tehnya, membiarkannya menenangkan tenggorokannya yang kering. Yun Leng dari Sekte Mistik Laut, tunggu saja. Setelah saya menyelesaikan klan Xiao dengan benar, saya akan menuju ke sana sekali lagi. Kali ini, aku tidak akan menahan apapun lagi. Xiao Yan dengan lembut memegang cangkir teh. Sebuah keganasan muncul di wajahnya sekali lagi. Tangannya bergetar dan cangkir teh tiba-tiba pecah. TL, dan satu lagi. Setelah perintah Xiao Yan dikeluarkan, satu demi satu, seluruh klan Xiao mulai bergerak. Ketika langit gelap, 10 kelompok bersenjata ringan muncul di tanah terbuka yang luas. Xiao Yan benar-benar memeriksa mereka sebelum mengirim beberapa anggota klan yang lebih kuat ke dalam 10 kelompok bersenjata ringan akhirnya,
mereka mengambil keuntungan dari tengah malam, dan mulai berpisah. Satu demi satu, mereka diam-diam menyelinap keluar dari klan Xiao. Mereka sekali lagi akan berkumpul di luar kota sebelum mulai berpisah dan berbaris menuju wilayah barat kekaisaran. Pada saat langit berangsur-angsur cerah, lebih dari setengah anggota keluarga klan Xiao sudah pergi. Di pagi hari, Xiao Yan berdiri di atas paviliun dan melihat sekeliling seluruh halaman. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan cahaya pagi yang telah menyebar di cakrawala. Rasa dingin melintas di matanya sebelum dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga. Sementara Xiao Yan turun dari paviliun, sudah ada lebih dari 100 pria klan Xiao di tanah terbuka. Tangan mereka sudah memegang senjata saat mereka berdiri di tempat. Tampaknya mereka tahu apa yang akan mereka lakukan hari ini. Oleh karena itu, aura liar dan ganas di seluruh mereka seperti harimau ganas yang turun gunung. Kami akan menghancurkan semua kekuatan yang tersisa dari klan Jia Li dan klan Aoba hari ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju bagian luar tanah terbuka sambil membawa penguasa Suan berat yang besar di punggungnya. Suara dinginnya, bagaimanapun, menyebabkan darah semua anggota klan Xiao di tanah terbuka mendidih. Selama beberapa hari ini, ada sejumlah anggota klan yang diam-diam dibunuh oleh klan Jia Li dan klan Aoba. Sekarang, sudah waktunya untuk membalas dendam. Kota Wutan yang tenang ketakutan oleh aura pembunuhan yang tiba-tiba muncul. Wajah orang-orang yang lewat yang berjalan di jalan itu benar-benar tercengang ketika mereka menyaksikan massa manusia bergegas keluar dari klan Xiao seperti banjir. Niat membunuh gelap dan dingin yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan tubuh semua orang terasa dingin. Apa yang direncanakan klan Xiao? Beberapa orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumam saat mereka melihat arus manusia yang melewati mereka di jalan. Orang yang memimpin mereka masih sangat muda. Penampilannya juga agak akrab. Beberapa orang yang telah tinggal di kota Wutan selama beberapa tahun berkata dengan sedikit ragu. Penguasa itu sangat besar. Suara lembut tiba-tiba terdengar. Setelah itu, seluruh jalan menjadi sunyi senyap. Itu Xiao Yan dari klan Xiao. Suara kaget akhirnya memecah keheningan yang berlangsung beberapa saat. Selama periode waktu ini, semua orang di kota Wutan telah mendengar tentang pertempuran besar antara Xiao Yan dan Sekte Misty Cloud sampai kapalan hampir muncul di telinga mereka. Penguasa besar berbentuk khusus milik Xiao Yan itu juga menjadi simbol miliknya. Kali ini, klan Jia Li dan Aoba akan kurang beruntung. Beberapa orang yang jelas tentang situasi kota Wutan tampaknya tiba-tiba menyadari setelah sedikit terkejut. Segera, ekspresi kasihan muncul di wajah mereka saat mereka menggelengkan kepala. Mirip dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini, aliran klan Xiao ini langsung melonjak menuju pasar klan Jia Li dan klan Aoba. Semua pertahanan di dalamnya langsung hancur. Pisau tajam yang bersinar menunggu siapa saja yang berani melawan. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan, kelompok dari klan Xiao seperti banjir dalam perjalanan. Setiap pasar yang mereka lewati benar-benar dihancurkan oleh mereka. Penjaga dari klan Jia Li dan Aoba pada dasarnya dibantai sampai tidak ada yang tersisa. Kemanapun arus itu lewat, pasar itu hancur, muncul dalam bentuk yang mengerikan. Klan Xiao telah menggunakan metode paling kejam untuk membayar kembali penindasan dan penghinaan yang diberikan kedua klan kepada mereka selama periode waktu ini. Tanpa kepemimpinan yang efektif dari pemimpin klan, kedua klan tidak membentuk perlawanan yang efektif. Oleh karena itu, di pagi hari saja, pasar, rumah judi bawah tanah, di kota Wutan milik kedua klan telah dihancurkan sepenuhnya oleh klan Xiao. Kali ini, kedua klan benar-benar selesai. Tatapan semua orang di kota Wutan tertarik dengan letusan mendadak klan Xiao. Niat membunuh yang telah menyebar ke seluruh kota Wutan memberitahu mereka bahwa klan Xiao memang dalam kemarahan yang hebat kali ini. Namun, ketika tatapan seluruh kota berkumpul pada kekuatan tempur klan Xiao, yang berulang kali bergerak, anggota keluarga dalam klan Xiao telah benar-benar pergi. Operasi pemusnahan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Karena semua orang terpana oleh operasi klan Xiao ini, mereka tidak menyadari bahwa 100 orang asli ditambah yang terlibat dalam penghancuran tanpa sadar telah berkurang banyak. Ketika matahari hampir terbenam, kehancuran yang berlangsung selama 1 hari penuh, benar-benar berakhir. Kekuatan besar klan Xiao dengan noda darah di sekujur tubuh mereka sekali lagi kembali ke halaman besar sambil tertawa tak terkendali. Pintu ke halaman kemudian ditutup rapat, menghalangi semua tatapan penasaran itu.
Puluhan anggota klan yang tubuhnya berisi kehadiran ganas dan jahat duduk di lantai. Mereka tertawa keras dan mengobrol satu sama lain, menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan perasaan bebas dan tidak terganggu hari ini. Hari ini mungkin adalah hari yang paling riang dan menyenangkan selama 2 tahun ini. Di masa lalu, kekuatan klan Xiao mungkin tidak lemah, tetapi pemimpin klan tidak memiliki keberanian seperti itu karena dia perlu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Namun, Xiao Yan benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Suara langkah kaki perlahan terdengar dari luar tanah terbuka. Xiao Yan, yang telah berubah menjadi jubah bersih tersenyum saat dia berjalan menuju tanah terbuka. Pemimpin klan junior, puluhan pria besar milik klan Xiao berdiri dengan tertib saat melihat Xiao Yan muncul. Sebuah fanatisme muncul di mata mereka saat mereka berteriak keras. Metode liar Xiao Yan hari ini telah menaklukkan semua pikiran khawatir dari klan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia berjalan ke platform tinggi sebelum perlahan-lahan menyapu pandangannya ke klan Xiao yang terang benderang. Tidak ada seorang pun di luar yang tahu bahwa hanya ada puluhan orang yang tersisa di dalam klan Xiao. Pemimpin klan junior, metode Qi Clan, teknik Dou, kekayaan, Del telah sepenuhnya dikonsolidasikan. Karena wajah pemimpin klan junior, rumah lelang primer benar-benar meminjamkan cincin penyimpanan kepada kami. Ini telah membantu kami menyelesaikan banyak masalah. Penatua pertama tersenyum dan berkata, "Ah." Xiao Yan mengangguk puas. Tatapannya mengabaikan para pejuang klan Xiao dan tertawa pelan, "Semuanya, kalian semua juga akan mulai bubar dan meninggalkan kota Wutan malam ini dan berkumpul di tempat yang ditentukan. Ketika saatnya tiba, Anda akan berkumpul bersama dan menuju ke Rock Desert City. Setelah Anda tiba di sana, klan Xiao kami akan memiliki awal yang baru." Petik 2. Pemimpin klan junior, bagaimana denganmu? Penatua pertama tiba-tiba bertanya. Mengikuti kata-kata tetua pertama, tatapan semua orang beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pelan. Wajahnya yang halus dan tampan samar-samar mengandung kebiadaban. Aku akan pergi dan mengambil nyawa bajingan tua itu. Wajah tetua pertama menjadi sedikit lamban saat dia menatap wajah Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membungkukkan tubuhnya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, para pejuang tangguh dari klan Xiao yang baru saja menjalani jejak darah juga menekuk tubuh lurus mereka. Pemimpin klan muda, kami akan menunggumu di kota Gurun Batu. Sudah waktunya, pergi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia kemudian mengangkatnya dan melirik cahaya bulan sebelum melambaikan tangannya saat dia berbicara. Pemimpin klan junior, berhati-hatilah. Puluhan prajurit klan Xiao berteriak serempak. Segera, mereka membalikkan tubuh mereka. Satu demi satu, mereka bubar dan tenggelam ke dalam bayang-bayang. Di bawah langit malam yang gelap, hitam, sosok manusia merayap, seperti semut, yang tersebar ke segala arah, saat mereka diam-diam menyelinap pergi dari kota Wutan. Xiao Yan berdiri di platform tinggi dan memperhatikan halaman yang menjadi sunyi. Dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pelan, "Yun Leng, itu semua salahmu bahwa klan Xiao ku seperti ini. Kali ini, bahkan Yun Tian tidak akan bisa melindungimu." Xiao Yan perlahan mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya. Api berwarna hijau naik di tangannya yang panjang. Sesaat kemudian, api berwarna putih tebal diam-diam merayap keluar. Api berwarna hijau dan putih bercampur satu sama lain di bawah langit malam, menari dengan mempesona. Di atas paviliun, mata cantik Ratu Medusa menatap dua api berwarna yang muncul dari masing-masing tangan Xiao Yan. Mulut kecilnya yang merah dan ramping terbuka sedikit. Untuk pertama kalinya, keseriusan melintas di pupil matanya yang menyihir.